Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Urip. Hai. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Hai. Sehat? Alhamdulillah sehat ini. Oke. Sip. Asik. Terima kasih Pak Urip sudah join di diskusi kita pagi ini. Kita kali ini mau bahas mengenai uang kuliah tunggal UKT. Teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai UKT, ini bagian dari proses bisnis yang berapa tahun sudah kita support di ekosistem akademik manajemen sistem kita. Nah, 15-20 menit ke depan kita mau bahas itu lebih dalam dengan product owner dari akademik manajemen sistem di kampus, yaitu Pak Urip. Oke, Pak Urip, Ya. ada 3 pertanyaan mungkin nanti. Yang pertama, Siap, Pak. UKT itu kayak mana sih? Bisa dijelaskan secara umum? Ya. UKT secara umum itu pengelompokan ini ya, besaran uang kuliah yang nanti akan dibebankan kepada mahasiswa itu segala biaya yang dibutuhkan oleh kampus ataupun program studi itu dimasukkan dalam satu komponen atau dalam satu nominal. Ya, makanya diistilahkan uang kuliah tunggal. Jadi hanya ada satu besaran di sana. Nah, besaran itu nanti akan dibagi dari aturan kementerian, itu nanti akan dibagi sesuai kelompok. Jadi tiap-tiap mahasiswa belum tentu akan mendapatkan besaran UKT yang sama. Ya, nanti akan dikelompokkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dengan kelompok 1 itu adalah yang besarannya terkecil sampai kelompok 5 besarannya terbesar nominalnya. Nah, pengelompokan itu nanti yang nominalnya berapa biasanya dari kementerian itu sudah ada ketetapan, sudah ada aturan, kemudian nanti dari kampus yang melaksanakan itu seleksi, nanti dari kampus yang melakukan siapa yang masuk kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Jadi variasinya tergantung dari ketetapan masing-masing kampus ya? Ya, untuk penetapan penentuan leveling UKT 1 dan sampai 5. levelingnya, ya. Jadi di kampus itu nanti akan menentukan parameter atau kriterianya apa saja yang akan digunakan. Kemudian nanti formula perhitungan scoring, formula scoringnya untuk menentukan nanti siapa yang berhak masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Nah, dari scoring itu pun nanti masih ada beberapa kampus yang juga menetapkan persentase maksimal nanti. Berapa yang berhak masuk kelompok 1, berapa persen dari kuota ya, kayak kuota begitu ya? Ya, semacam kuota. Jadi berapa persen dari total kapasitas mahasiswa itu masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, seperti itu. Ya. Nah, mungkin sebelum perhitungan ini, ya Pak. Sebelum dilanjutkan itu kita simpan dulu. Siap. Oke, kita mau lihat lalu UKT ini dampaknya, maksudnya kita secara sistematis di rangkaian atau di lini produk akademik manajemen sistem kita, mulai dari admisi, registrasi, sampai ke pembayaran mahasiswa, boleh nggak dipisahin begitu? Nah nanti terus setelah itu kita baru bahas mengenai itu hal-hal yang tricky, yang kisah-kisah implementasi di setiap pelanggan kita yang sejadi itu pembelajaran juga buat kita semua.
Baik. Jadi secara umum implementasi di aplikasi kita itu yang jelas di aplikasi pembayaran, terutama untuk kebutuhan tarif yang nanti akan dikenakan ke mahasiswa, itu ada kebutuhan untuk pengelompokan sesuai UKT. Ya, kalau selama ini yang sudah ada di aplikasi itu kan pengelompokan tarif itu sudah berdasarkan program studi, ada bisa juga nanti didetailkan berdasarkan yang jelas angkatan, program studi, kemudian nanti ada jalur masuk bisa, kalau misalnya ada perbedaan jalur masuk, ada perbedaan tarif, itu bisa dilakukan di aplikasi kita, bahkan sampai ke waktu belajarnya, misalnya ada yang kuliah pagi, kuliah sore, itu ada perbedaan tarif, itu bisa diakomodir di aplikasi kita. Nah, tetapi untuk uang kuliah tunggal ini, kita akhirnya membutuhkan satu tambahan parameter lagi, yaitu kelompok uang kuliah tunggal atau kelompok UKT. Secara umum di PTN itu nanti yang akan digunakan parameternya berarti hanya angkatan, program studi, dan kelompok UKT ini saja. Perbedaan tarifnya hanya berdasarkan itu. Oke. Itu dari sisi aplikasi pembayaran. Kemudian dari sisi aplikasi registrasi tentu penentuan tadi mahasiswa-mahasiswa yang berhak untuk masuk kelompok UKT 1, 2, 3, 4, dan 5, itu penentuannya ada di aplikasi registrasi. Karena apa? Karena faktor-faktor penentu atau parameter yang digunakan untuk perhitungan itu disuplai dari aplikasi admisi kita. Disuplai dari sana, kemudian formula penentuannya ada di aplikasi registrasi, karena biasanya user atau bagian yang berhak menentukan besaran UKT, walaupun secara umum itu nanti akan ditentukan dalam rapat pimpinan, tetapi nanti bagian akademiklah yang biasanya menginputkan atau menerima ketetapan UKT tadi. Baru nanti realisasi secara tagihan itu ada di bagian keuangan. Nah, nantinya tadi variasinya faktor penentu ada di akomodir di registrasi, dan tentunya nanti input dari admisi, walaupun nanti ada beberapa variasi di beberapa klien kita sesuai kebutuhan mereka. Jadi faktor-faktor penentunya nanti tergantung dari kampus seperti apa, sehingga nanti penentuan di admisinya atau registrasi juga tergantung dari kampus. Dari preferensi kampus. Iya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu lebih dalam mengenai preferensi kampus. Apakah parameter-parameter yang ditanyakan itu persis sama atau mirip-mirip atau bagaimana, dan penentuannya siapa masuk pada kriteria UKT nomor berapa, itu seleranya juga seperti apa kampus? Apakah mau diotomasi penuh atau aku pengen tetap pleno saja, rapim saja, atau bisa dikisahin Pak Urip? Ya. Ada beberapa variasi memang Pak di implementasinya. Yang pertama adalah variasi mengenai faktor penentu atau parameter penentu UKT. Itu nanti tiap-tiap kampus punya parameter sendiri-sendiri. Ada yang parameternya lebih dari 10, ada yang hanya menggunakan 4 parameter. Nah, itu beda-beda nanti. Nah,
faktor penentu atau parameter penentuan UKT itu biasanya yang pokok adalah penghasilan orang tua. Orang tua. Ya, penghasilan orang tua. Kemudian nanti ada juga mengenai jumlah tanggungan seperti itu. Kemudian ada juga nanti mengenai luas bangunan yang dimiliki. Dan biasanya juga mengacu pada besaran listrik yang dimiliki atau yang dipakai di rumahnya. Di rumah. Itu. Ya, itu biasanya nanti akan diminta bukti slip tagihan semacam itu. Itu. Kemudian ya ada parameter lain juga. Ini ada sebuah kampus yang cukup rigid ya. Itu parameternya sampai 13 parameter. Itu semua diisikan di admisi ya berarti ya? Ya, nah nanti variasi pengisiannya itu ada yang jelas diisikan di admisi. Hanya nanti ada beberapa ini ya. Ada yang diminta memang dari awal, jadi dari sisi admisi itu sudah diminta untuk memasukkan nominal dan juga upload bukti. Itu. Ada juga nanti yang dari aplikasi kedua, ada aplikasi kedua. Jadi tidak di awal. Di awal mahasiswa hanya menginputkan data calon mahasiswa atau pendaftar hanya menginputkan data pribadi saja dan akademik yang dibutuhkan, pilihan program studi dan selanjutnya setelah dia dinyatakan diterima baru diminta untuk mengisi aplikasi lagi. Nanti ada aplikasi lagi biasanya yang digunakan untuk mengisi khusus kebutuhan dari data-data UKT tadi untuk perhitungan. Itu variannya ada 2 itu yang sekarang terimplementasi. Nah, untuk varian untuk penentuannya nanti ada kampus yang memang dia bisa langsung, dia menetapkan sesuai ada kuota tadi kan, sesuai kuota perhitungannya, rumusannya sudah. Nah, nanti setelah mahasiswa pendaftar itu mengisi, datanya lengkap, itu sudah ada informasi bahwa dia insya Allah akan mendapatkan UKT sekian. UKT nomor sekian. Otomatis ya dicaki ya. Ya sudah ada informasi seperti itu, walaupun masih ada embel-embel di bawahnya bahwa nanti akan ada ketetapan lebih lanjut yang akan dipastikan. Nah, itu. Secara umum memang dari semua parameter yang diinputkan nanti dari sistem aplikasi registrasi kita itu memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi sesuai parameter yang ditetapkan kampus tadi. Kalau ada kuota berapa persen ya nanti sudah kita hitungkan berapa persen sesuai parameter, semua parameter perhitungan tadi. Kita ada rekomendasi. Setelah itu dari rekomendasi biasanya dari kampus tetap akan mengadakan pleno untuk penetapan. Nah, output dari aplikasi registrasi kita yang berupa rekomendasi itu sudah bisa dijadikan bahan untuk pleno. Jadi segala data untuk kebutuhan pleno UKT itu sudah tersedia di sana. Ya. Tinggal nanti biasanya ada kampus yang menerapkan validasi secara langsung. Misalnya visit, untuk luas bangunan dan lain-lain itu nanti ada tim yang visit itu sebelum nanti pleno biasanya ada. I see. Nah, dari sana itu nanti pleno ditetapkan. Nanti ketetapan itu akan dimasukkan ke aplikasi sesuai dengan SK yang diterbitkan. Ditetapkan. Seperti itu Pak, secara umum aturan atau baik itu aturan yang sudah kita temukan atau kita hadapi di klien, variasinya seperti itu, tetapi secara umum nanti penetapan
seperti tadi saya sampaikan ada pleno dari kampus, walaupun nanti ya artinya pleno itu nanti yang akan jadi hasil akhir dari aplikasi kita. Gitu. Siap. Dan ini memang untuk PTN ya, jadi PTS tetap seperti biasa pembayaran mahasiswa, cuma memang ada yang berbeda di PTN UKT tadi itu. Ya, secara umum memang UKT ditetapkannya memang untuk PTN. Nah, kalau PTS ada yang mau mengikuti sih nggak ada salahnya juga sih. Nggak ada salahnya juga. Serahkan kepada kebijakan kampus masing-masing. Oke. Kayaknya sudah cukup gamblang setelah penjelasannya Pak Urip. Mungkin pertanyaan terakhir. Ketika implementasi ada kendala-kendala seperti apa yang kita hadapi? Apakah tingginya dinamika penentuan parameternya atau hal yang lain? Ya, untuk implementasi selama ini tidak ada kendala berarti sih memang selama itu ketetapan dari kampus itu sudah fix, sudah kita sesuaikan. Paling karena ini kan juga berjalan multi year ya, jadi nanti tiap tahun, tiap angkatan nanti kan ada penyesuaian biasanya. Kalau hanya penyesuaian tarif tiap kelompok itu secara aplikasi sudah bisa kita akomodir, tapi biasanya kalau nanti ada perubahan kebijakan dari kampus mengenai tadi parameter perhitungannya, faktor besarannya, itu yang nanti biasanya kita akan ya butuh penyesuaian. Sesuaikan lagi. Kita lihat nanti dari sisi kemarin implementasi seperti apa, apakah penyesuaiannya hanya dari sisi value. Ya, jadi ada kampus yang menggunakan rumusan tiap komponen atau faktor penentu tadi dia mempunyai besaran poin atau persentase poin berapa persen, seperti itu kan nanti kalau komponen itu tidak dipakai bisa dienolkan, seperti itu lebih fleksibel seperti itu. Jadi memang realnya kalaupun nanti dibutuhkan ada perubahan SK atau perubahan kebijakan, nanti kita lihat dulu dari sisi formula awalnya seperti apa. Siap. Alright. Terima kasih Pak Urip. Kayaknya sih sudah jelas seperti apa yang Pak Urip jelaskan, dan ya ini memang satu varian ya, cara kampus membuat tagihan untuk mahasiswanya, which is pun sudah diproyeksikan sejauh mungkin, tapi kalau ada dinamika ya pasti harus diakomodasi oleh sistem, dan kita udah cukup fleksibel lah untuk itu gitu. Alright Pak Urip, matur nuwun. Kita jumpa di video berikutnya. Kita mau bahas tentang hal-hal menarik lain tentang Academic Management System. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang.